Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Abili dari jurusan Computer Science Binus University Online Learning. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang Introduction to Git and GitHub. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep Git, perintah dasar Git, serta bagaimana mengimplementasikan Git dan GitHub dalam pengelolaan versi kode program. Saya harap materi ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dalam memahami dan mengaplikasikan Git dan GitHub dengan baik. Dalam presentasi ini kita akan belajar tentang tiga hal utama. Yang pertama, memahami konsep dasar dari Git, termasuk pengelolaan versi dan bagaimana Git membantu mengatur perubahan yang dilakukan terhadap sebuah proyek. Yang kedua, memahami perintah dasar yang digunakan dalam Git yang akan sangat berguna dalam mengelola proyek pemrograman. Dan yang ketiga, yaitu mempelajari alur kerja Git serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam proyek nyata dengan bantuan GitHub. Pertama, kita akan membahas versioning. Apa itu versioning? Versioning adalah proses yang memungkinkan kita untuk mengambil snapshot atau rekaman dari setiap perubahan yang dilakukan pada sebuah proyek atau file. Versioning mencakup seluruh riwayat dari setiap perubahan yang telah dilakukan, serta memungkinkan kita untuk mengembalikan file ke versi sebelumnya jika diperlukan. Dalam pemrograman, versioning ini sangat penting karena kita sering bekerja dalam sebuah tim dan melakukan banyak perubahan terhadap sebuah kode. Nah, dengan menggunakan versioning, kita dapat menghindari konflik atau kehilangan data karena setiap perubahan yang kita lakukan itu sudah tercatat dengan baik. Versioning juga membantu dalam melacak perkembangan proyek dari waktu ke waktu. Nah, Git adalah sebuah sistem pengelolaan versi atau version control system yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan melacak perubahan yang dibuat terhadap suatu proyek. Nah, jika dibandingkan dengan layanan seperti Google Drive, OneDrive, ataupun Dropbox, Git ini memiliki fungsi yang lebih kompleks dan terstruktur untuk kebutuhan pengelolaan versi kode program. Git memungkinkan kita untuk mengelola perubahan dari berbagai kontributor secara terpisah dan kemudian menggabungkannya menjadi satu proyek yang utuh. Selain itu, Git juga memungkinkan kita untuk memverifikasi dan mengembalikan perubahan dengan cepat jika terjadi sebuah kesalahan. GitHub adalah sebuah platform yang dibangun di atas servisnya Git. Dengan GitHub, kita dapat mengelola proyek Git secara online sehingga memungkinkan kita untuk berkolaborasi antara banyak developer. GitHub menyediakan berbagai fitur seperti repository, pull request, issues, dan lainnya untuk membantu kita mengelola proyek dengan lebih efisien. Nah, meskipun GitHub yang adalah yang paling populer, tapi ada juga platform lain seperti GitLab atau Bitbucket yang menawarkan fungsi serupa. Namun, GitHub menjadi pilihan utama bagi banyak developer karena kemudahan penggunaannya dan juga komunitasnya yang sudah besar. Nah, bagaimana cara Git itu bekerja? Secara sederhana, Git itu bekerja dengan cara menyimpan snapshot dari setiap perubahan yang dilakukan. Setiap kali kita menyimpan perubahan atau melakukan sebuah commit, Git akan mencatat seluruh isi proyek pada saat itu. Jika terjadi sebuah kesalahan, kita dapat kembali ke snapshot sebelumnya dengan mudah. Git memungkinkan kita untuk bekerja secara terdistribusi. Artinya, setiap pengguna memiliki kopian lengkap dari seluruh proyek. Hal ini membuat Git sangat kuat dan fleksibel dalam mengelola berbagai proyek, baik proyek individu maupun proyek yang dikerjakan oleh sebuah tim yang besar. Beberapa perintah dasar Git yang perlu kita ketahui antara lain yang pertama, Git clone, yaitu fungsinya untuk mendownload seluruh repositori dari server online ke komputer lokal kita. Kemudian yang kedua yaitu Git add, fungsinya untuk menambahkan perubahan baru atau file baru ke dalam daftar yang akan kita commit. Yang ketiga, ada Git commit, yaitu menyimpan perubahan dengan pesan tertentu agar mudah diidentifikasi di masa mendatang. Keempat, ada Git push, fungsinya untuk mengirim commit
dari komputer lokal kita ke repositori online. Dan yang terakhir ada Git pull, yaitu mengunduh perubahan terbaru dari repositori online ke komputer lokal kita. Nah, mungkin kita langsung saja untuk praktek penggunaan Git dan GitHub-nya. Oke, kita langsung praktek untuk penggunaan Git dan GitHub. Yang pertama, teman-teman bisa kunjungi link github.com, kemudian teman-teman bisa melakukan sign up untuk membuat akun baru. Jika sudah membuat akun baru, kita akan login ke GitHub-nya dengan akunnya. Sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, jika sudah berhasil login, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboard-nya GitHub. Kemudian bagaimana cara untuk membuat sebuah repository online baru? Teman-teman bisa klik new. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah repository baru. Misal di sini belajar GitHub. Kemudian teman-teman bisa tuliskan deskripsinya. Misal di sini belajar dasar-dasar GitHub. Kemudian untuk tipenya di sini saya pilih private saja karena kita akan belajar. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung klik create repository. Oke, kemudian untuk yang kedua, teman-teman harus download Git. Nah, teman-teman bisa download di git-scm.com/download. Kemudian teman-teman bisa sesuaikan dengan OS-nya masing-masing. Jika menggunakan Windows, langsung bisa klik download for Windows. Kemudian teman-teman lakukan instalasi. Nah, jika sudah, kita akan membuat folder baru. Misal di sini di lokal kita akan membuat folder sama saja namanya belajar GitHub. Dan kita buka. Kemudian kita akan buka Git Bash Here. Nah, salah satu tanda jika teman-teman sudah berhasil install Git, maka akan ada pilihan Open Git Bash Here. Yang diklik. Nah, kita akan melakukan sebuah config awal dulu dengan mengetikkan git config min global dan user dot email. Nah, teman-teman masukkan email yang didaftarkan di GitHub tadi. Oke. Jika sudah, klik enter. Nah, kemudian bagaimana kita menghubungkan folder di lokal kita ini dengan repositori yang ada di sini, di online. Nah, pertama, kita akan melakukan git init. Nah, di sini teman bisa ketikkan git init. Nah, maka dia akan membuatkan sebuah folder .git di sini. Kemudian di sini misal saya melakukan perubahan di folder ini, kita akan menambahkan sebuah txt dokumen, misal halo. Nah, bagaimana menyimpan perubahan ini ke repositori online yang ada di sini? Teman-teman bisa ketikkan komen git add nama filenya. Tapi di sini saya ingin mengambil semua perubahan yang ada di folder ini, maka saya bisa ketikkan titik untuk mengambil semua perubahan yang ada di folder ini. Nah, kemudian kita akan melakukan commit perubahannya dengan mengetikkan komen git commit min m, kemudian pesan komitnya apa? Misal add hello file. Oke, kita enter. Nah, di sini ada satu perubahan file yang kita buat tadi, folder apa? File halo dan pesan komitnya yaitu add hello file. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan perubahan branch-nya dengan mengetikkan git branch dash m min, kita paste. Sudah. Nah,
Setelah kita akan mengkonekkan repositori online kita dengan folder belajar GitHub yang di lokal. Caranya yaitu dengan git remote at origin, kemudian URL dari repositori online kita. Kita coba copy saja, kita paste, kita langsung enter. Nah, ini sudah terkonek antara folder di lokal kita dengan repositori online di GitHub kita. Nah, kemudian untuk menyimpan perubahan yang ada di sini ke repositori online, kita bisa ketikkan git push into origin make. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah berhasil ya, teman-teman, melakukan perubahan dari lokal ke repositori online kita. Kita coba cek untuk perubahannya. Kita coba refresh. Nah, sudah ada file halo yang sudah kita buat di lokal kita tadi. Nah, misalnya di sini saya mau menambahkan file lagi. Misal namanya hello world. Oke, bagaimana cara mengirimkan perubahan ini ke repositori online kita ini? Sama saja. Pertama kita akan lakukan git add dulu untuk mengambil semua perubahan yang ada di proyek kita. Kemudian kita ketikkan git commit. Terus pesan commitnya misal add hello world. Oke, jika sudah kita langsung bisa push perubahannya dengan menggunakan komen git push. Nah, kita coba cek lagi di repositori online kita. Nah, file hello world tadi yang sudah kita tambahkan, dia akan masuk ke sini dengan pesan komennya add hello world. Kurang lebih begitu, teman-teman. Nah, saat kita bekerja dalam sebuah proyek, biasanya kita akan bekerja dalam sebuah tim. Nah, misal teman kita ada melakukan perubahan file halo ini, dia delete. So, delete. Oh, nah, saya code. Nah, di repositori online kita, halo itu sudah hilang, tapi di lokal kita itu masih ada. Nah, bagaimana caranya supaya file di lokal kita ini sinkron dengan file yang ada di repositori? Teman-teman bisa ketikkan komen git pull untuk mengambil semua perubahan yang ada di repositori online ke lokal komputer kita. Enter. Nah, file halo tadi akan hilang juga di lokal kita. Dia akan melakukan sinkronisasi otomatis dari repositori online kita. Jadi kita tadi sudah belajar bagaimana membuat akun GitHub, kemudian kita sudah belajar juga bagaimana menggunakan Git dan GitHub untuk proyek kita. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menambahkan perubahan dan melakukan commit serta menarik perubahan yang ada di repositori online kita ke komputer lokal kita. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut tentang Git dan GitHub, berikut saya berikan referensi dari materi yang saya bawakan kali ini. Teman-teman bisa pelajari lagi lebih dalam. Mungkin itu saja untuk presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.